Tafadhal, Ustaz. Ya, kepada para jamaah sekali lagi mengingatkan untuk meluruskan niat dan mengeluarkan alat tulisnya karena sebentar lagi kajian bersama Ustadz Aminur Bait Hafizahullah akan mulai. Baik, kepada Ustadz dipersilahkan untuk waktu dan tempatnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan siang ini. Siang atau sore? Sore. Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk tetap bertahan belajar. Anda dari mulai jam berapa? Jam 6. Jam 6 itu Natalapak ya. Jam 6 sudah mulai kajian? Belum. Mulai ngelihat lapak jam 6. Jam 8 ya. Jam 8 sampai nanti malam. Atau ini sesi terakhir? Sampai maghrib. Sampai maghrib. Setelah saya masih ada. Masya Allah. Sehat ya, Mak? Nah, ini masalahnya peserta kajian tidak diasuransikan. Jadi kalau Anda pengajian terlalu lama, kok nanti Anda kendala, di luar tanggung jawab Ustadz ya. Baik. Judulnya ibadah wanita di bulan Ramadan. Tapi pesertanya Bapak dan Ibu. Maka saya kemarin mengusulkan ke panitia, saya punya buku ini, judulnya Mata Menata Wanita, Untaian Nasihat untuk Kaum Hawa. Ini membahas tentang beberapa kaedah yang perlu dipahami oleh para wanita seputar aktivitas sehari-harinya. Salah satunya adalah kaedah bagi wanita ketika beribadah. Nah, maka saya gunakan buku ini barangkali bisa lebih maksimal untuk menyimak. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sambutan yang sangat luar biasa ketika Ramadan itu datang. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan saat malam Ramadan, laqad ja'akum syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Futihat fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Dengan tegas Nabi SAW mengatakan bulan Ramadan bulan yang diberkahi. Jadi kalau sekarang orang lagi sibuk dan bingung gimana cara ngalap berkah, di mana saya bisa nyari berkah, sampai datang ke kuburan, sampai yang ngelus-ngelus kuburan, dan saling mendukung antara mereka yang nggak ngerti dalil sama sekali dengan yang berusaha mencari dalil, yang penting pokoknya dapat dalil.
Jadilah perdebatan sebagaimana yang Anda lihat di internet itu ya. Subhanallah. Bertahun-tahun mereka ngalap berkah kuburan, gak pernah nyebutin dalil. Begitu ketemu yang bukan dalil, diangkat di mana-mana. Nah, sekarang yang begitu bangganya ya, ini kita ada dalil. Ya, selama ini kamu dapat dari mana? Selama ini diamalkan itu dalilnya mana? Dah. Begitu nemu dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah yang mereka angkat sehari-hari itu, hadis Malik Ad-Dar, dan gak jelas Malik Ad-Dar itu siapa. Tapi hanya hadis seputar itu yang mereka jadikan sebagai dalil. Kok Anda kesulitan untuk nyari berkah? Ramadan itu bulan yang diberkahi, masjid itu tempat yang berkah, amal soleh itu kegiatan yang berkah. Jadi seharusnya seorang muslim tidak kesulitan untuk mencari berkah. Tapi karena mereka memang punya kecenderungan untuk lebih lekat dengan kuburan daripada masjid, makanya pokoknya harus dibelai gimana caranya biar bisa beribadah di kuburan. Baik, selanjutnya kita akan melihat lebih dekat tentang bagaimana ibadah wanita di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di buku Mata Menata Wanita, mungkin ada sebagian di antara jamaah yang sudah pernah punya buku ini ya. Saya sebutkan beberapa poin, kita bacakan dulu. Berkaitan dengan tugas wanita dalam beribadah. Yang pertama, bahwa wanita mendapatkan perintah ibadah sebagaimana lelaki mendapatkan perintah ibadah. Dan ini ditegaskan oleh Allah di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga wanita punya tugas yang sama sebagaimana laki-laki. Mereka sama-sama makhluk Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dan inti ibadah adalah taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya atau menjauhi larangannya. Inti dari ibadah adalah taat kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ketika para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, lalu mereka sujud kepada Adam. Hakikatnya malaikat itu beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena yang dijalankan oleh malaikat adalah perintah Allah. Sehingga malaikat yang sujud kepada Adam bukan beribadah kepada Adam, tapi malaikat beribadah kepada Allah Ta'ala. Pada posisi ketika seorang istri taat kepada suami, hakikatnya yang dilakukan oleh wanita ini adalah beribadah kepada Allah. Sehingga orang yang dia melaksanakan perintah Allah, walaupun mungkin secara lahiriah, mungkin dia taat kepada yang lain, namun hakikatnya dia beribadah kepada Allah. Sebagian makhluk terkadang diperintahkan untuk taat kepada makhluk yang lain. Anak diperintahkan untuk taat kepada orang tua. Rakyat diperintahkan untuk taat kepada pemerintah. Dan para wanita diperintahkan untuk taat kepada suami. Bukan dalam rangka untuk beribadah kepada yang ditaati, tapi ini dalam rangka untuk menjaga keseimbangan dinamika kehidupan. Baik. Selanjutnya, ibadah secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Ada ibadah yang bentuknya ritual dan ada ibadah yang bentuknya mentaati aturan. Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang lebih berat? Ibadah ritual atau taat aturan? Yang mana? Mana yang lebih berat? Ibadah ritual atau taat aturan? Taat aturan. Kenapa? Kenapa ibadah taat aturan lebih berat? Ya, terbukti banyak yang gagal. Sehingga kalau bicara ibadah ritual, banyak orang yang berhasil. Tapi kalau bicara ibadah taat aturan, banyak orang yang gagal. Makanya kalau banyak orang yang tanya, Pak, itu kok rajin sholat, tapi kok koruptor? Nah, itu bukti bahasanya dia berhasil di ibadah ritual, tapi gagal di ibadah taat aturan. Sehingga kalau Anda menjumpai ada fenomena orang yang rajin haji, rajin umroh, rajin sedekah, tapi di saat yang sama dia makan harta haram, transaksi riba,
Ini contoh orang yang ibadah ritual berhasil tapi gagal taat aturan. Sampai misalnya dia korupsi kuota haji dan seterusnya. Dia mungkin rajin tahlilan. Mungkin rajin yasinan. Tapi dia gagal ibadah taat aturan. Dan kalau hanya sebatas bicara ibadah ritual, iblis itu dulu rajin ibadah ritual. Tapi semuanya dianulir oleh Allah gara-gara dia sombong dan tidak mau taat kepada satu aturan, yaitu sujud kepada Adam. Atas perintah Allah untuk sujud kepada Adam dia nggak mau. Maka Allah Subhanahu wa taala usir dia. Dan semua ketaatannya nggak berlaku sama sekali. Maka terkadang satu pelanggaran itu bisa menghilangkan sekian banyak pahala karena pelanggaran ini nilainya besar. Terutama kalau pelanggaran itu diiringi dengan kesombongan. Karena itu, kalau orang sudah jelas salah, tapi dia bertahan tidak mau mengakui kesalahan, bahkan dia berusaha untuk membela diri dan merasa lebih baik daripada yang lain, ini bisa sangat berbahaya. Saat iblis sudah jelas dia salah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai alasan, kenapa kamu tidak mau untuk sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Ma mana'aka an tasjuda id amartuk? Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Alasan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada posisi ketika dia beralasan bahasanya aku lebih baik dari sisi asal penciptaan. Asal penciptaan itu kan di luar pilihan kamu. Asal penciptaan itu atas prestasi hamba atau bukan, Pak? Bukan ya? Maka semua orang yang membanggakan sesuatu yang bukan prestasinya. Contohnya model asal penciptaannya. Aku kan keturunan A, aku keturunan B, aku keturunan C. Ini alasan yang digunakan oleh iblis untuk tidak mau menjalankan perintah Allah. Karena dia merasa lebih tinggi daripada yang lain. Maka di situ ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh iblis. Satu, dia menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan yang lain. Sempurna sudah kesombongan iblis, maka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, kamu enggak boleh untuk sombong di surga, fakhruj, keluar kamu. Sehingga yang sudah berada di dalam surga dilarang untuk menetap di surga karena dia bersikap sombong. Baik, sudah masuk waktu asar. Kita sholat asar dulu. Ya, kita sholat asar dulu, gimana? Ya, sholat asar dulu. Baik, kita sholat asar dulu. Insya Allah nanti kita sambung setelah sholat asar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Ya, kita lanjut lagi untuk melanjutkan kajian tadi yang sudah disampaikan Ustadz. Untuk para jamaah untuk mempersiapkan diri dan juga buku catatannya. Baik, dipersilakan Ustadz untuk waktu dan tempatnya. Fadhal Maskur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Selanjutnya, terakhir yang tadi kita bahas adalah berkaitan dengan adanya kesamaan tugas lelaki dan wanita, di mana mereka sama-sama makhluk Allah yang berkewajiban untuk beribadah kepadanya. Dan kita punya prinsip seperti ini. Pada asalnya, tata cara ibadah bagi laki dan perempuan itu sama. Karena mereka sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Nabinya seorang lelaki, meskipun demikian, semuanya dituntut untuk mengikuti beliau. Oleh karena itu, aturan ibadah yang berlaku bagi wanita secara umum sama sebagaimana aturan ibadah yang berlaku bagi laki-laki. Dan kita diajarkan prinsip, menyamakan yang sama, membedakan yang beda adalah keadilan. Menyamakan yang beda, membedakan yang sama adalah kezaliman. Sebagian di antara aturan syariat ada yang dibedakan antara laki dan perempuan. Bagian ini tentu saja ketika disamakan, maka itu adalah kezaliman. Sebagai contoh berkaitan dengan masalah hak waris. Anak laki-laki dengan anak perempuan dibedakan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Lelaki tidak sama dengan wanita. Maka kalau ada orang yang mengatakan, kan sama-sama anak, mau laki mau perempuan semuanya sama saja. Ini kezaliman. Ketika Allah bedakan, maka kita ikuti sesuai dengan perbedaan yang telah Allah tetapkan. Selanjutnya, pesan berkaitan dengan bagaimana petunjuk ibadah itu telah ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Karena itulah langkah awal agar orang bisa beribadah kepada Allah adalah dengan belajar terlebih dahulu. Yang punya buku silakan di halaman 8 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu. Sehingga Allah perintahkan kita untuk beribadah. Lalu bagaimana cara ibadah itu? Allah berikan kita petunjuk dan bimbingannya. Maka manusia diperintahkan untuk beribadah dan mereka tidak dikasih kebebasan untuk mencari sendiri bagaimana cara ibadahnya. Anda bisa bayangkan, andaikan orang itu diberi kebebasan untuk mencari sendiri tentang tata cara ibadah. Wahai manusia, kalian harus beribadah kepada pencipta kalian. Gimana caranya? Terserah kalian. Kira-kira gimana? Ketika ada 100 orang, akan ada 100 tata cara ibadah. Makanya dalam urusan ibadah, sangat tidak masuk akal kalau orang itu boleh melakukan inovasi. Dengan logika siapapun gak masuk akal. Karena yang namanya perintah itu ketika datang dari sang pencipta akan ada rinciannya. Bagaimana cara melaksanakannya. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa ibadah itu harus ada panduan. Sehingga para ulama memberikan kaidah hukum asal ibadah adalah dilarang kecuali jika ada panduan yang memerintahkan. Ada panduan yang memberikan arahan. Kalau tidak ada panduannya, maka manusia ya tidak bisa melakukannya. Baik. Sehingga Nabi SAW menyebut belajar agama itu sebagai kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Masih banyak orang yang nggak punya kesadaran kalau belajar itu wajib. Sehingga mayoritas kaum muslimin, bagi mereka belajar itu ya kegiatan orang khusus yang mereka mau serius mendalami ilmu agama. Maka ilmu agama disejajarkan sebagaimana ilmu pada umumnya.
Yang mau fokus kedokteran, kuliah di fakultas kedokteran. Yang mau mendalami teknik, dia kuliah di fakultas teknik. Mau mendalami hukum, dia kuliah di fakultas hukum. Jadi sifatnya pilihan. Anda mau jadi orang yang expert di bidang apa? Silakan. Pembahasan masalah agama itu dianggap sebagai ilmu pilihan. Sehingga ketika ada orang yang fokus bidang agama, oh berarti memang dia fokus di bagian itu. Mereka belum memahami kalau ilmu agama ini sejatinya adalah kewajiban, ilmu yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Karena mereka masih menganggap sebagaimana layaknya ilmu umum yang sifatnya pilihan. Selanjutnya, para wanita memiliki janji yang sama, mendapatkan janji yang sama sebagaimana laki-laki. Maka mereka yang bertakwa bisa mendapatkan derajat yang tinggi, baik laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dan dia beriman, baik laki maupun perempuan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah." Barang siapa yang beramal baik laki maupun perempuan dan dia beriman, maka dia mendapatkan surga. Artinya begini, nggak ada ceritanya pahala wanita setengah pahala lelaki, tidak ada. Sehingga lelaki salat, wanita salat, pahalanya sesuai dengan kualitas salatnya. Andai kan kualitas salatnya sama, mereka punya hak yang sama. Tidak ada ceritanya pahala lelaki 2 kali lipat dibandingkan pahala perempuan. Baik, hanya saja wanita punya keterbatasan. Dari keterbatasan itulah kuantitas, Anda catat, kuantitas ibadah wanita menjadi lebih sedikit dibandingkan kuantitas ibadah lelaki. Keterbatasannya itu ada di mana, Pak? Tidak bisa ibadah, sholat, puasa ketika mereka sedang haid atau nifas. Dan itu menjadi titik kekurangan wanita. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aglaba lidhi lubbin minkunna." Belum pernah aku lihat makhluk yang kurang agama, kurang dari sisi kemampuan akal, tapi mampu mengendalikan lelaki yang cerdas melebihi kalian, wahai para kaum Hawa. Makanya yang berbahaya yang mana? Kok berbahaya? Baik. Sehingga disebut sebagai naqisatuddin, orang yang memiliki kekurangan agama. Dan Nabi SAW ketika ditanya, apa yang dimaksud dengan nuqsanuddin? Kata beliau, amma nuqsanuddin tamkuthul layali ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan. Kurangnya agama wanita adalah mereka tidak sholat dalam beberapa waktu dan tidak berpuasa Ramadan disebabkan karena mereka mengalami haid. Dan ini kodrat yang dialami oleh ibu-ibu. Muncul pertanyaan, di posisi ketika kurang agamanya seperti ini, Pak, yang mereka tidak bisa ibadah karena haid. Tapi Nabi SAW menekankan bagi para wanita untuk ridho dengan ketetapan itu. Saat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berangkat haji bersama Nabi SAW, Aisyah mengalami haid. Di mana? Di daerah Sarif. Sarif itu dekat sekali dengan Mekah. Tinggal pelintengan itu sudah sampai Mekah, Pak. Satu lemparan batu sudah sampai Mekah. Sehingga Aisyah merasa sangat sedih. Sebentar lagi sudah bisa melakukan tawaf, melakukan sa'i, dan mengikuti ibadah bersama kaum muslimin. Tapi Allah berikan ujian haid bagi Aisyah. Nangis beliau. Ditenangkan oleh sang suami. Anafisti, kamu haid? Kemudian Nabi SAW mengatakan, dzalika syai'un qad katabahu Allahu ala banati Adam. Itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi para putri Adam. Sehingga mau gimana lagi, kau tidak mungkin bisa menolaknya. Maka beliau hanya kasih penekanan, ridho terhadap ketetapan Allah, itu pilihan terbaik. Sehingga ibu-ibu misalnya mengalami haid ketika Ramadan, atau mengalami haid ketika umroh, ketika haji, sudah nggak usah stres. Ridho dengan ketetapan Allah, ini termasuk di antara bentuk ibadah hati yang mungkin bisa menggantikan nilai dari kondisi ketika Anda tidak bisa melaksanakan ibadah ketika itu. Tapi aku ridho.
Aku tidak stres, aku tidak bingung, bahkan suudzon kepada Allah, tidak. Ridho dengan ketetapan Allah termasuk di antara bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan kami nasihatkan bagi para wanita yang sedang mengalami haid dalam situasi ibadah. Mereka tidak dilarang untuk melakukan semua ibadah, hanya dilarang melakukan sebagian ibadah. Sehingga yang perlu untuk dilakukan adalah ketika Anda terhalang untuk melakukan ibadah A, Anda masih punya pilihan untuk melakukan ibadah B, ibadah C, dan seterusnya. Baik, coba saya tanya ya. Bapak-bapak kalau berangkat ke masjid, dari mulai berangkat sampai pulang berapa lama? 20 menit? 20 menit? Ya, tergantung temennya ya. Ketika Anda berangkat dari rumah, sholat jamaah, sampai pulang, tanpa kegiatan ngobrol, tanpa kegiatan bermain dengan teman, anggaplah misalnya 20 menit. Baik, ibu-ibu yang mungkin tidak sholat ke masjid, kalau bisa gunakan rentang waktu yang sama ketika Anda beribadah di rumah. Karena biasanya kan mentang-mentang ibu-ibu nggak ke masjid, ibadahnya jadi lebih singkat. Sholatnya paling cuma 3 menit, dzikirnya 2 menit, habis itu sudah selesai. Anda jadinya mengambil waktu yang jauh lebih pendek. Sementara suami Anda dari mulai keluar rumah sampai pulang semuanya dihitung sebagai ibadah. Maka ibu-ibu jangan kalah, termasuk ketika Anda sedang haid. Suami Anda berangkat untuk sholat dan Anda sedang haid, gunakan waktu itu untuk zikir. Aku memang gak bisa sholat, tapi aku lakukan amal yang boleh aku kerjakan ketika haid, yaitu zikir selama haid. Baik, lalu apa saja ibadah yang boleh dilakukan ketika haid? Di halaman 12, pada prinsipnya wanita boleh melakukan ibadah apapun ketika haid. Karena Islam tidak melarang wanita untuk ibadah ketika haid. Yang dilarang hanya sebagian ibadah. Tidak dilarang untuk melakukan semua ibadah, tapi yang dilarang apa? Hanya sebagian ibadah. Apa saja Pak yang dilarang? Salat, puasa, tawaf, kemudian i'tikaf. Yang kelima, menyentuh mushaf. Yang keenam, hubungan badan. Sisanya boleh. Bisa diulang? Salat, puasa, i'tikaf, tawaf, i'tikaf, menyentuh mushaf, hubungan badan. Selain itu, boleh. Sudah? Kalau baca Quran boleh nggak Pak? Jumhur melarang. Jumhur ulama melarang. Sebagian ulama membolehkan, seperti pendapat Al-Muzani dan Ibnu Hazm serta beberapa ulama belakangan, mereka membolehkan untuk membaca Al-Quran bagi wanita haid, tapi tanpa nyentuh. Membaca tanpa menyentuh gimana? Suruh suaminya untuk membukakan mushaf. Tungguin bang ya, aku mau baca Quran. Berapa lama? 5 juz. Masya Allah. Karena mau tadarus ketika Ramadan. Terus solusinya gimana Pak Ustadz? Agar tetap bisa baca Quran tanpa bantuan orang lain, tanpa menyentuh mushaf. Pertama, Anda bisa gunakan laptop. Sehingga yang disentuh adalah mouse atau mousepad. Anda tidak menyentuh layar yang bertuliskan teks Quran. Atau misalnya, boleh nggak Pak pakai HP? Kalau kita menyentuh HP seperti ini, maka yang tersentuh apa? HP, device. Yang saya sentuh adalah sebuah alat. Tapi ketika saya buka aplikasi, nah di sini ada aplikasi Al-Quran. Kalau saya hadas, saya nyentuh aplikasi ini, berarti saya menyentuh Al-Quran dalam kondisi hadas. Tapi ketika saya gunakan benda yang lain, yang bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk memindahkan, misalnya pen, maka insya Allah tidak terhitung sebagai menyentuh mushaf. Kalau pakai sarung tangan Pak, tidak memberi pengaruh. Karena sarung tangan itu tabi' wa tabi'u tabi', dan yang sifatnya turunan hanya mengikuti. Maksudnya begini, ada wanita pakai sarung tangan, salaman dengan wanita pakai sarung tangan yang bukan mahram boleh enggak?
Lelaki yang bukan mahram salaman dengan wanita yang pakai sarung tangan boleh atau tidak? Nggak boleh. Padahal dia sudah pakai sarung tangan. Tapi kalau Anda nyerahkan pensil misalnya kepada wanita yang bukan mahram, diterima dari ujung ke ujung? Boleh. Baik. Sehingga sebatas pelapis tipis ini tidak mempengaruhi hukum. Ada ibu-ibu yang tanya, teman anak-anak saya sekolah itu terkadang salaman dengan saya. Tapi saya tutupi jilbab. Ya enggak boleh. Walaupun ditutup pakai jilbab. Anda pakai jilbab. Pundaknya tertutup kain, bahkan double. Kaos, baju, jilbab. Ditepuk dari belakang. Lelaki yang bukan mahram. Boleh enggak? Enggak boleh. Maka lapisan tipis seperti ini tidak diperhitungkan. Dipahami ya? Selanjutnya. Lalu ketika wanita sedang berada di bulan Ramadan, ibadah apa yang bisa dia lakukan? Pada prinsipnya sama sebagaimana lelaki. Cuman pada saat dia mengalami haid, di beberapa ibadah tertentu yang tadi kita sampaikan dilarang untuk dilakukan. Oleh karena itu, lakukan ibadah pengganti jika Anda tidak bisa melakukan ibadah utama. Maka haid bukan waktu untuk bermalas-malasan, sebab Anda sebenarnya masih punya kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Sehingga terutama ibu-ibu ya, saat Ramadan kok haid, perbanyak baca zikir. Berapa Pak baca zikir Pak? Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sehari, beliau membaca zikir 3.000 kali. Baca subhanallah 3.000 kali. Ya. Dan ada juga ulama yang dalam sehari dia membaca tasbih 12.000 kali. Kita baca zikir masih perhitungan. Sudah 100 rasanya banyak sekali. Padahal para ulama salaf di masa silam, mereka satuannya ribuan. Maka sebenarnya masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh para ummahat untuk bisa mendulang pahala sepanjang Ramadan. Selanjutnya, di antara perbedaan ibadah wanita dengan lelaki adalah berkaitan dengan tugas wanita lebih terbatas di dalam rumah. Sedangkan lelaki dominan di luar. Maka lelaki wajib sholat jamaah, wajib jumatan, jihad fi sabilillah, harus menjadi khatib, jadi imam sholat, dan seterusnya. Wanita tidak ada itu semua. Sehingga yang sifatnya fardu kifayah, rata-rata pelaksananya lelaki. Azan, fardu kifayah. Jadi imam, fardu kifayah. Jadi khatib, fardu kifayah. Kalau satu kampung nggak ada lelaki yang bisa jadi khatib, yang bisa hanya seorang ibu misalnya. Gimana itu Pak? Boleh nggak wanita ini jadi khatib Jumat? Nggak boleh. Terus gimana Pak? Fardu kifayah, lelaki harus ada yang jadi khatib. Nggak ada yang bisa Pak, dosa semua. Sehingga mereka harus mengkader orang yang bisa menjadi khatib, bisa menjadi khatib Jumat, bisa menjadi imam ketika sholat jamaah, agar kegiatan yang menjadi syiar kaum muslimin tetap terjaga. Baik. Selanjutnya, karena itu wanita lebih banyak terbatas di rumah. Termasuk sholatnya wanita lebih banyak atau lebih ditekankan dilakukan di mana? Di rumah. Coba kita lihat hadis berikut ini. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Datang seorang sahabiat bernama Ummu Humaid. Beliau istrinya Abu Humaid As-Sa'idi. Kemudian meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin sholat bermakmum di belakang Anda. Lalu Nabi SAW mengatakan, qad alimtu annaki tuhibbinas salata ma'i. Aku tahu kalian pengen sholat di masjidku bersamaku. Bayangin Pak ya, wanita ini ingin sholat di Masjid Nabawi yang jadi imam Nabi. Sudah nggak bisa dibandingkan dengan siapapun. Ingin sholat di Masjid Nabawi yang jadi imam Nabi. Mau dibandingkan dengan yang mana? Nggak bisa. Ini sudah tertinggi. Lalu kata Rasulullah SAW, aku tahu kalian ingin sholat bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Kau sholat di rumahmu, di kamarmu lebih baik daripada kau sholat di teras rumahmu.
Bapak lihat ya, gambar maket rumahnya Rasulullah SAW. Rumah orang Arab itu kan ada bagian yang beratap dan ada bagian yang tidak beratap. Bagian yang beratap ini disebut bait. Yang tidak beratap disebut hujrah. Innal ladzina yunadunaka fil hujurat mi wara'il hujurat ulaik aktsaruhum la ya'qilun. Orang yang mereka berteriak memanggil kamu dari balik hujurat, yaitu orang-orang Badui yang memanggil Nabi SAW dari luar hujurat. Hujurat itu area depan rumah yang tidak beratap, namanya hujrah. Sehingga ada bait, ada hujrah. Nabi SAW mengatakan, salatmu wahai wanita di dalam rumahmu yang beratap lebih baik daripada salatmu di teras rumahmu. Wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. Salatmu di hujrah, di teras rumah, lebih baik daripada salatmu di dar. Dar itu satu kawasan tanah yang di situ ada rumah, ada teras. Di dar artinya halaman rumah. Dan salatmu di halaman rumahmu, salatmu di teras rumahmu lebih baik daripada salatmu di halaman rumahmu. Dan salatmu di halaman rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kampungmu. Dan salatmu di masjid kampungmu khairun min salatiki fi masjidi, lebih baik daripada salatmu di masjidku ini. Masya Allah. Sehingga seorang wanita yang salat di dalam rumah lebih afdol nilainya daripada dia salat di masjid Nabawi yang ngimami Nabi. Sudah nggak ada perbandingan yang lain. Makanya kalau ada ibu-ibu yang rajin salat di masjid, tapi bapak-bapaknya rajin sholat di rumah, ini suami yang solehah, istrinya istri yang soleh. Kebalik ini. Dan ada yang seperti itu. Kebalik ini, Pak. Sehingga fungsi ini seharusnya dijalankan dengan baik. Lelaki sholatnya di luar, sementara wanita sholatnya di dalam. Baik. Selanjutnya, bagaimana kalau wanita sholat sambil ngomong anak? Sholat sambil ngomong anak diperbolehkan dengan catatan. 1. Jika anak itu membawa diapers, pakai popok, dan di popok itu ada najisnya, maka tidak boleh digendong. Kenapa, Pak? Karena kalau dia gendong bayi yang bawa najis, berarti dia terhitung ngantongi najis atau bawa najis. Misalnya ya, ada sebuah botol isinya najis, luarnya suci, dalamnya cairan najis. Anda masukkan ke dalam kantong dipakai sholat, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena kategori dia membawa najis. Dan ini ditegaskan oleh Ibnu Qudamah, praktek seperti ini. Kalau ada orang membawa qarurah, membawa botol, lalu botol itu diisi dengan najis, kemudian dia kantongi, dia bawa ketika sholat, sholatnya batal. Karena dia bawa najis. Bayi ini yang pakai popok ada najisnya, digendong hukumnya ketika sholat hukumnya nggak boleh. Karena apa? Terhitung sebagai orang yang bawa najis. Yang kedua, jika disentuh dengan bayi pakai popok yang di popoknya ada najis, batal atau tidak? Misalnya ibunya sedang sholat, bayinya tiba-tiba merambat, ngelendot-ngelendot di ibunya, dan dia di popoknya ada najis, batal atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena gendong, membawa dengan disentuh beda. Wanita haid salaman dengan wanita yang tidak haid. Cuci tangan enggak? Kenapa? Karena jasadnya wanita haid tidak najis. Walaupun dia mungkin bawa najis. Bayi ini jasadnya suci, pakaiannya suci. Walaupun di popoknya ada najis, maka sebatas disentuh bayi yang di popoknya ada najis, tidak masalah. Tapi kalau digendong, tidak boleh. Maka kalau bayinya nangis dan Anda tahu di popoknya ada najis, Anda dilarang untuk gendong. Biarkan nangis dan sholat. Terus gimana Pak? Kan kasihan dia. Dulu ma'ruf di zaman Nabi SAW, ada ibu-ibu yang sholat, bayinya nangis. Dan beliau tidak nyuruh ibunya membatalkan sholat, tapi sholatnya dipercepat. Sehingga dalam posisi itu,
sholatnya tidak dibatalkan. Kemudian dalam kondisi ketika bayi ini bersih dari najis, maka boleh digendong. Dan Nabi SAW pernah gendong Umamah bintu Zainab ketika beliau sedang ngimami sholat. Kalau berdiri digendong, ketika sujud ditaruh, dan demikian seterusnya. Sehingga walaupun ada banyak gerakan, hukumnya boleh karena gerakan ini dibutuhkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya ibadah wanita ketika ada suami. Di halaman 25 bagi yang punya buku ya. Pertama, istri tidak boleh sholat sunnah terlalu lama sehingga menelantarkan suaminya. Masya Allah, ini kayak selama apa ini Pak? Menelantarkan suaminya gara-gara istrinya sholat. Tapi ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW saat kami bersama beliau. Wanita itu mengatakan, "Ya Rasulullah, suami saya memukulku ketika aku sholat dan menyuruhku berbuka ketika aku puasa sunnah." Mendengar aduan itu, suaminya datang klarifikasi. Suaminya siapa namanya? Safwan bin Mu'attal. Maka Safwan bin Mu'attal menyampaikan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, amma qauluha yadribuni idza sallaitu." Laporan dari istriku, kalau aku memukul dia ketika dia salat, fa innaha taqra'u bi suratain wa qad nahaituha. Karena dia ketika salat dia membaca 2 surat. Wallahu alam, mungkin Ali Imran sama Al-Baqarah atau gimana. Sehingga kelamaan maka dipukul sama suaminya. Lalu apa dikatakan Nabi SAW? "Lau kanat suratun wahidah lakafatin nas." Kalau cuma 1 surat itu sebenarnya sudah cukup. Kalau 1 surat sebenarnya sudah cukup. Masya Allah. Nabi SAW menerima klarifikasi suami. Jadi Anda lihat ya, ada ibadah ritual, sekali lagi ibadah ritual, tapi ini menghalangi hak orang lain. Maka ibadah ritual ini dinilai salah ketika menghalangi hak orang lain. Anak sedang sholat sunnah. Kalau sholat wajib jangan dibatalkan, tapi dipercepat. Anak sedang sholat sunnah, dipanggil oleh orang tuanya. Pilih mana? Batalin sholat atau lanjut sholat? Kenapa batalin sholat? Karena mendatangi panggilan orang tua wajib. Juraij yang pernah diceritakan Nabi SAW, dia ahli ibadah tapi tidak ahli ilmu. Saat dia sedang salat sunnah dipanggil sama ibunya, "Ya Juraij." Perasaannya bingung. "Ummi wa salati," ibuku ataukah salatku? Fakhtara salatahu, maka dia lebih milih salatnya sampai selesai salat. Kegiatan dalam kesempatan yang lain ketika beliau sedang salat dipanggil lagi sama ibunya sampai 3 kali, ibunya jengkel. Akhirnya ibunya berdoa, "Allahumma la tumithu hatta tarayinna wajhal mumisad." Ya Allah, jangan kau matikan Juraij sampai engkau tampakkan di hadapannya wajah pelacur. Jadi melihat wajah pezina, wajah pelacur itu doa buruk di masa silam. Kalau sekarang nggak pakai didoakan ya. Baik. Sehingga dalam kondisi itu Rasulullah SAW menerima klarifikasi dari sang suami yang menunjukkan bahasanya istri salah dalam masalah ini. Maka jangan merasa hebat dengan ibadah ritual, tapi ternyata wanita tidak bisa taat kepada suaminya. Maka definisi wanita solehah itu gimana? Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidhallah. Yarhamkallah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan definisi wanita salihah. Fassalihatu, wanita salihah. Qanitatun adalah wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Hafizatun lil ghaibi, yang dia bisa menjaga ketika suaminya tidak ada di rumah. Ada seorang wanita rajin iktikaf di masjid tanpa izin suami. Apa yang terjadi? Dia memperjuangkan ibadah ritual tapi dengan cara melanggar aturan. Wanita berangkat umroh tanpa mahram, itu contoh dia memperjuangkan ibadah ritual tapi melanggar aturan.
Sehingga ibadah wanita diarahkan oleh Allah pada bentuk bagaimana dia menjadi wanita yang bisa melayani dan mendukung lelaki yang saleh. Di posisi inilah sang ibu, kalau dia membatasi ibadah sunnah agar bisa berkhidmat kepada suaminya, insya Allah itu lebih baik. Tapi Pak, saya pengen rajin ibadah sunnah seperti yang lain. Gimana ya Pak? Kalau begitu, saat suami Anda tidak di rumah, silakan optimalkan. Tapi kalau suami ada di rumah, Anda mungkin akan lebih terbatas. Karena ada catatan yang berikutnya, wanita tidak boleh puasa sunnah saat membersamai suaminya kecuali dengan izinnya. Nabi SAW mengatakan, La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni. Tidak halal bagi wanita untuk puasa sunnah sementara suaminya ada kecuali dengan izinnya. Sehingga dulu sebagian wanita salaf, mereka itu senang ketika suaminya poligami. Sebentar. Ini agak delay dikit responnya ya. Kenapa kok mereka merasa bahagia? Jadi pada saat suaminya sedang tidak ada di rumah, istrinya bisa fokus baca Quran, bisa fokus ibadah. Alhamdulillah suamiku lagi sama dia. Jadi aku lebih bisa fokus untuk ibadah. Ini sunnah yang hilang di masa sekarang. Mau dihidupkan kembali Pak? Keberatan? Ayo. Intinya ketika di posisi wanita membersamai suaminya, ternyata ibadahnya ada di sini. Dia berkhidmat kepada suaminya, melayani suaminya dan seterusnya. Maka sekali lagi ibu-ibu ya, tadi sudah kita sampaikan di awal. Mungkin barangkali sebagian ada yang belum hadir. Ada sebagian makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada makhluk yang lain. Anak diperintahkan taat kepada orang tua. Rakyat diperintahkan taat kepada pemerintah. Demikian pula istri diperintahkan taat kepada suami. Dan itu menjadi salah satu syarat untuk dapat pintu surga. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha dakhalat min ayyi babil jannati sya'at." Apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, qila laha udkhilil jannah min ayyi babin syi'ti. Ibu silahkan masuk surga, mau dari pintu manapun, boleh milih. Masya Allah. Janji indah bagi seorang wanita yang disambut oleh malaikat, dipersilahkan untuk masuk surga, dari pintu manapun dia boleh milih. Sehingga lihat di sini Pak, wanita tidak dituntut untuk ibadah yang sifatnya harus berjuang keluar rumah. Tapi lebih banyak ibadah yang terbatas. Menjaga sholat 5 waktu. Apalagi Pak? Puasa Ramadan dijaga. Apalagi? Apalagi? Menjaga kehormatan. Yang keempat, mentaati suami. Silahkan masuk surga dari pintu manapun. Baik. Selanjutnya, ketika wanita sedang berpuasa, maka ada masalah yang mungkin dia alami adalah berkaitan dengan masalah qadha. Qadha puasa. Qadha puasa batas maksimalnya adalah sebelum masuk Ramadan berikutnya. Jika ada wanita yang punya utang puasa sampai masuk Ramadan berikutnya, kok qadhanya belum selesai, maka dia berdosa. Dan qadhanya tetap wajib dia laksanakan, ditambah dia harus bayar fidyah. Jadi misalnya dia punya utang puasa 7 hari ini. Ramadan tinggal 10 hari lagi. 10 hari lagi ini malas dia untuk berpuasa. Sampai masuk Ramadan besok ini. Maka 7 hari tadi tidak gugur. Dia tetap wajib qadha setelah Ramadan ini. Yang kedua dia berdosa, yang ketiga nanti bayar fidyah. Jadi setelah Ramadan ini nanti dia qadha 7 hari,
plus ngasih makan sebanyak 7 paket makanan sejumlah hari yang menjadi kewajiban dia untuk qadha. Dah, karena tertunda. Dan yang cukup memprihatinkan, banyak di antara wanita yang mungkin dulu belum kenal agama dengan baik, dia kalau haid tidak qadha puasa. Itu sampai bertahun-tahun, sampai ada yang 100 hari, 100 sekian puluh hari. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Itu tetap wajib untuk dia laksanakan sampai selesai. Bagaimana Pak? Kalau qadhanya belum selesai dan dia mati. Kalau dia mati sementara qadhanya belum selesai, maka nanti dibayarkan fidyah oleh keluarganya. Baik. Selanjutnya, puasa qadha itu puasa wajib. Dan puasa wajib dilarang untuk dibatalkan. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kata Nabi SAW, fahuwa amiru nafsihi. Orang yang puasa sunnah, maka dia punya kendali terhadap dirinya sendiri. Mau dibatalkan silahkan, lanjut silahkan. Tapi kalau puasa wajib, tidak boleh dibatalkan. Makanya kalau ibu-ibu mau qadha dan suaminya ada di rumah, sebaiknya izin dulu. Pak, besok saya mau qadha. Aman Pak kan? Aman. Kalau aman silahkan qadha. Tapi kalau enggak aman, oh jangan. Besok enggak aman untuk qadha. Maka Anda jangan qadha. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha, beliau menunda qadha sampai kapan? Sya'ban. Kuntu alayya min saumi Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku dulu punya kewajiban qadha puasa Ramadan dan aku tidak bisa mengqadhanya kecuali di Sya'ban. Dalam riwayat yang lain disebutkan lima kanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menjadi istri siaga. Kapanpun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hajat, Aisyah siap. Sehingga Aisyah menunda qadha sampai Sya'ban untuk siaga terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus jadi dalil. Kalau lelaki itu poligami, maka hari ini misalnya giliran untuk istri satu, kok istrinya haid, dia tidak boleh lari ke istri dua. Karena ini jatahnya istri pertama, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya hak seperti itu. Gak berlaku bagi selain Nabi. Baik, lupakan saja aturan ini karena diketahui juga hanya jadi wawasan saja ya. Baik. Selanjutnya, bagaimana dengan wanita yang hamil dan menyusui? Apakah wanita yang hamil dan menyusui yang tidak berpuasa itu qadha ataukah fidyah? Perbedaan ini sudah terjadi sejak masa silam. Sehingga di sana ada pendapat sahabat A, ada pendapat sahabat B, ma'ruf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wanita yang hamil atau menyusui dan dia khawatir terhadap keselamatan dirinya atau anaknya, boleh tidak berpuasa. Dan nanti gantinya adalah antara qadha atau fidyah. Ada yang mengatakan qadha saja, ada yang mengatakan fidyah saja, dan ada yang mengatakan qadha dan fidyah. Ada 3 pendapat. Ada satu pendapat lagi, tapi ini pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh. Pendapatnya Ibnu Hazm, tidak wajib qadha dan tidak fidyah. Tapi ini jelas pendapat yang nyeleneh. Baik. Dari 3 ini mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam, secara pribadi saya lebih memilih pendapat yang mengatakan qadha. Karena secara umum orang yang tidak mampu puasa ada 2. 1, tidak mampu puasa yang sifatnya permanen. Maka kewajiban dia fidyah, seperti karena usia atau sakit yang tidak ada peluang sembuh. Yang kedua, tidak mampu puasa tapi sifatnya sementara, karena safar atau sakit ringan yang memungkinkan untuk sembuh, maka nanti kewajiban dia adalah qadha. Dan wanita hamil atau menyusui masuk yang mana? Pertama atau kedua? Permanen atau sementara? Sementara. Dia hamil, gak bisa puasa, masuk Ramadan. Setelah itu menyusui, tahun kedua, gak bisa puasa. Setelah itu,
hamil lagi. Menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi. Masya Allah. Jadinya gimana ini? Baik. Kalau memang 100% dia nggak bisa, Pak, ritme hidup kami, Pak, antara hamil sama menyusui. Tidak ada yang lain. Sehingga per 2 tahun muncul anak baru. Launching lagi. Per 2 tahun. Kalau seperti itu ritme hidupnya, sehingga tidak ada peluang bagi dia untuk puasa Ramadan tepat waktu maupun qadha, numpuk dalam jumlah banyak, pilihan yang terakhir adalah di ujung nanti setelah dia berhenti qadha sebisanya, sisanya fidyah. Sampai titik terakhir sudah tua, Pak, nggak bisa. Maka sisanya fidyah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 5, Ustaz. Sampai jam 5? Bukannya jam 8? Ada pemateri berikutnya ya. Iya. Baik, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Izin Ustaz, jika seseorang yang rajin ibadah, rajin bersedekah kepada orang lain, tapi orang itu juga rajin berzina, dan orang itu selalu bertobat tapi mengulangi kembali dosanya, apakah tobatnya dia diterima? Baik, kita selalu bermaksiat setiap hari dengan aneka ragam maksiat. Tapi di sana ada maksiat-maksiat besar yang resikonya besar. Maka seorang mukmin sudah selayaknya menghindari maksiat ini sebisa mungkin. Allah sebut zina itu sabil. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah itu perbuatan yang diingkari oleh naluri normal manusia. Sehingga diceritakan saja malu. Diceritakan saja malu. Wasa asabila, dan jalan yang buruk. Kenapa disebut sabil? Karena orang kalau sudah memasukinya susah keluar. Sehingga disebut seperti jalan. Maka orang kalau sudah melakukan perbuatan seperti ini, awal mula ketika kejadian, awal pertama kali dia berzina, mungkin Pak, jantungnya berdebar kencang sekali. Habis melakukannya dia nggak tenang, seperti orang bingung. Tapi ketika itu terbiasa, akhirnya tidak ada perasaan bersalah. Sadarilah, menjelang Anda berbuat maksiat, lalu deg-degan, kemudian resah, keluar keringat dingin dan seterusnya, nurani kita sedang berteriak. Dan itu trigger bagi seorang hamba untuk tobat yang datang dari Allah. Jika direspon akan jadi hidayah. Tapi kalau tidak dihiraukan, mati. Sehingga hidayah itu redup. Maka dia akan berada dalam kegelapan lalu menikmati perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika mereka mengajak kalian untuk kehidupan kalian. Allah sebut ajakan kembali kepada hidayah sebagai ajakan kehidupan. Hati kamu akan hidup kalau kamu mengikuti hidayah ini, mengikuti ajakan ini. Lalu Allah mengatakan sebuah ancaman yang berbahaya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sadarilah bahwasanya Allah bisa menghalangi antara seseorang dengan hati nuraninya. Allah menghalangi antara seseorang dengan hati nuraninya. Dalam kondisi awal saat dia mau berbuat maksiat, dia deg-degan, dia resah, dia bingung. Itulah pemicu taubat. Kalau dia ikuti panggilan itu, selamat. Tapi ketika dia abaikan dan gak gubris, ingat,
Allah akan menghalangi dirimu dari nuranimu. Dalam kondisi ini, nanti saat dia berbuat maksiat, dia akan bisa menikmati maksiat itu tanpa ada perasaan bersalah. Akhirnya kebal terhadap dosa. Dan itu berbahaya. Makanya kalau sampai dia rajin sholat, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, tapi dia berzina, ngobati penyakit ini susah. Di satu sisi dia makan makanan yang bergizi, dia berolahraga, tapi di sisi yang lain dia melakukan perbuatan yang melukai dirinya. Dia melakukan perbuatan yang melukai dirinya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hal ini bagi mereka yang mungkin menyadari akan kesalahan ini, segera dihentikan sejak sekarang. Terus Pak, gimana Pak? Ya cari pelampiasan yang halal, berdoa kepada Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang Engkau halalkan, agar aku tidak mengambil yang Engkau haramkan. Wallahu a'lam. Insyaallah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz tadi membahas soal wanita yang haid menyentuh Al-Quran atau mushaf. Nah, bagaimana ini perempuan yang menyentuh mushaf yang ada terjemahan Indonesianya Ustaz? Apa hukumnya wanita haid menyentuh mushaf terjemahan? Para ulama menjelaskan bahwa wanita boleh menyentuh kitab tafsir. Karena kitab tafsir itu bukan Al-Quran. Itu kitab tafsir sebagaimana buku pada umumnya. Ini bukan Quran, walaupun di dalamnya ada teks Quran. Tapi ini bukan Al-Quran. Sehingga kalau wanita menyentuh kitab tafsir, boleh. Karena itu bukan Quran. Pertanyaannya, Quran terjemah itu tafsir atau Quran? Quran terjemah itu buku tafsir, seperti terjemahan tafsir Ibnu Katsir, terjemahan tafsir Syekh Sa'di. Itu kitab terjemah tafsir. Nah, Quran terjemah itu tafsir atau Al-Quran? Kitab tafsir atau kitab Al-Quran? Anda lihat mana yang dominan. Anda lihat mana yang dominan. Kalau yang dominan itu selain teks Quran, jadi misalnya keterangannya panjang, ada footnote-nya dan seterusnya, maka ini kitab tafsir. Tapi kalau yang dominan teks Quran, berarti dia mushaf Al-Quran, tapi dikasih catatan pinggiran seperti terjemahan dan seterusnya. Lihat mana yang dominan. Setahu saya, untuk terjemah depak yang diterbitkan oleh percetakan Quran Madinah itu lebih dekat ke kitab tafsir. Karena tidak langsung ke Qurannya. Di bagian awal ada penjelasan tentang sejarah Quran, sejarah kodifikasi Quran, kemudian penjelasan tentang kiroah dan seterusnya. Bahkan ada beberapa pelajaran berharga berkaitan dengan masalah keislaman di buku itu, di buku terjemah yang cetakan Madinah. Sehingga ini lebih dekat kepada kitab tafsir daripada kitab Al-Quran. Oleh karena itulah, insya Allah kalau Anda memegang buku seperti ini, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana pilihan untuk seorang perempuan di saat Ramadan untuk konteks sholat tarawih? Lebih baik di rumah apa di masjid? Wanita sholat tarawih lebih baik di rumah atau di masjid? Yang laki-laki dulu. Laki-laki sholat tarawih lebih baik di rumah atau di masjid? Ulama beda pendapat. Kalau Anda mendengar berita bahwa Imam Syafi'i bisa menghatamkan sehari 2 kali, malam sekali, siang sekali, karena beliau sholat tarawihnya di rumah. Dan beberapa ulama milih sholat tarawih di rumah agar bisa menghatamkan Al-Quran. Sehingga sholat wajib di masjid, lalu pulang sholat qiyamul lail sendiri. Karena kalau ngikuti jamaah di masjid, ya tentu tidak lebih lama dibandingkan ketika di rumah. Karena itu sebagian ada yang mengatakan lebih afdal bagi mereka yang sholat tarawih di rumah, sebagaimana sholat sunnah umumnya di rumah. Afdalus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sholat yang terbaik bagi lelaki adalah sholat di rumahnya kecuali sholat wajib.
Jika yang seperti ini berlaku bagi laki-laki, ulama beda pendapat mana yang lebih afdal di rumah atau di masjid. Apalagi bagi wanita. Wanita sholat tarawih di rumah lebih afdal. Cuman di situ ada pertimbangan. Kalau ibu-ibu sholat tarawih di rumah menguap terus. Rakaat pertama menguap, rakaat kedua merem, rakaat ketiga. Sehingga dia ketika sholat terlalu males ketika di rumah. Baru baca inna atau ina sudah. Ini tadi rakaat keberapa ya? Sudahlah kalau kayak gini caranya ke masjid aja, ke masjid. Daripada kalau di rumah dia enggak semangat. Ruh sholatnya hilang. Saking ngantuknya karena enggak ada temannya. Maka silakan Anda ikut ke masjid agar bisa lebih semangat dan sholat Anda lebih panjang, lebih fokus. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik. Untuk pertanyaan berikutnya, nah ini, saat haid, wanita ini pengen tetap itikaf di masjid agar imannya tidak turun, Ustaz. Nah bagaimana, apakah boleh? Agar imannya tidak turun. Berarti di luar Ramadan berbahaya. Dia itikaf hanya di 10 terakhir Ramadan. Berarti di luar itu gimana itu? Apakah dia merasakan imannya turun drastis? Karena selama setahun 20 hari. Baik. Melanggar aturan dilarang. Walaupun dia ada keinginan untuk beribadah. Maka kalau tidak boleh ya jangan dilanggar. Karena itu bagi wanita yang sedang haid, jika dia tetap ingin memupuk iman, masih banyak cara yang bisa dia lakukan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Anda bisa banyak berzikir kepada. Mendengarkan tausiah dan kajian ilmiah, insya Allah bisa menambah iman. Contoh bentuk pertambahan iman saat kajian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir dari surat At-Taubah. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Apabila turun satu ayat yang baru atau surat yang baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang munafik mengatakan, siapa di antara kalian yang imannya bertambah?" Lalu Allah mengatakan, "Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun." Orang yang beriman itu ketika turun surat baru atau ayat baru, iman mereka bertambah dan mereka semakin bahagia, mereka senang. Nah, kalau Anda mengikuti kajian, mendapatkan ilmu baru, hal baru, terus Anda merasa seperti ada pertambahan ilmu. Oh, baru tahu. Senang dia. Alhamdulillah, sekarang saya baru ngerti. Nah, ini kajian yang memberikan O effect. Efek O. Begitu dia diberitahu terus, ini kajian yang berhasil ya. Memberi dampak apa? O effect. Penjelasan kok memberi dampak O effect, berarti ada pertambahan dari pengetahuan yang dia miliki. Terima kasih Pak Ustadz, saya baru tahu kalau ternyata selama ini yang saya lakukan itu keliru. Dia merasa bahagia, merasa gembira. Itulah pertambahan iman. Maka Anda bisa mencari pertambahan iman di majelis ilmu. Sehingga sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, apabila beliau ngajak orang untuk kajian, maka beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Mari kita ngecas iman sesaat dengan cara belajar agama. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah ya Ustaz, barakallahu fiik. Mungkin sekarang kita punya hadiah nih Ustaz. Ustaz bisa memberikan pertanyaan ke para jamaah di Ikhwan 1, di Akhwat 1. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, baik. Hadiahnya apa? Kue, masa. Hadiahnya kue. Nah, udah siap di depan ya. Nah, ini untuk Ikhwan atau Akhwat? Sama. Ikhwan 1, Akhwat 1. Baik. Ikhwan. Ya, Ikhwan. Pertanyaannya, jelaskan macam-macam ibadah. Silakan.
Baik, ahsanallahu ilaikum Barakallahu fiik. kepada Ustadz Aminur Ba'ith atas kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Ibadah terbagi menjadi dua, secara keseluruhan, secara umum itu terbagi menjadi dua. Pertama itu adalah ta'atul ma'murat wal anzimah ataupun mentaati sebuah peraturan, Taat aturan, taat aturan. Yang kedua adalah al-ibadah al-mahdhah ataupun ibadah secara ritual. mengamalkan ritual. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dapat hadiah. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Ibu-ibu ya. Cara jawabnya gimana? Nanti ada mic. Nah. Para ummahatul mukminin mereka sangat rajin beribadah. Dan sebagian di antaranya dipuji oleh Jibril sebagai wanita yang sangat rajin puasa, sangat rajin tahajud. Siapa namanya? Ummahatul mukminin yang dipuji oleh Jibril dengan wanita yang fa innaha kanat sawwamah qawwamah. Siapa namanya? Baik. Ya. Clue berikutnya, wanita ini pernah diceraikan oleh Nabi SAW. Lalu Jibril meminta kepada Nabi SAW, raji'ha, fa innaha kanat sawwamah qawwamah. Ya, ada. Nah, silakan. Nggak jadi ya? Gimana? Hadiahnya nggak ada. Oh, panitianya lah, panitianya hilang. Oh, Ah, siapa? so, Hah? Kepotong. Coba agak santai, lebih maju lagi. yang rajin berpuasa. Siti Hafsah. Siti Hafsah. Oh, Ada Sitinya? nggak ada sih. Oh, nggak ada. Hafsah Ustaz. Hafsah bintu Ya. Hafsah binti Uyi Umar. Kalau bintu Huyai itu Sofia ya. Hafsah bintu Umar bin Khattab Iya, Umar bin Khattab. radhiyallahu anhuma. Baik, Ya. dapat hadiah. Alhamdulillah. Ya. Syukran ya Ustaz. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ustadz, mungkin ada nasihat terakhir sebelum ditutup? Nah, alhamdulillah saat lagi kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Dan kita tidak tahu apakah kita bisa ketemu ataukah tidak. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah agar kita diberi keselamatan fisik dan jiwa. Selamat jiwa raga sehingga bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Dan kita juga tidak tahu apakah nanti kita bisa berhasil saat berjuang di bulan Ramadan ataukah kita menjadi para pecundang yang gagal. Sehingga doa yang layak untuk kita rutinkan, memohon 3 hal kepada Allah sebagai bukti penghargaan kita terhadap amalan di bulan Ramadan. Pertama, mintalah agar Allah memberikan keselamatan bagi fisik dan batin kita agar bisa ketemu Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku sampai bulan Ramadan. Yang kedua, minta kepada Allah agar dimudahkan untuk beribadah ketika Ramadan. Wa sallimli Ramadana. Ya Allah, serahkanlah Ramadan kepadaku. Artinya kita minta semoga kita dimudahkan untuk beribadah di bulan Ramadan seolah-olah Ramadan itu diserahkan ke kita. Yang ketiga, minta kepada Allah agar amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan terimalah amalku di bulan Ramadan. Dengan permohonan 3 ini menunjukkan perhatian kita terhadap arti penting beramal di bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik Ustadz atas